Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Wasil Aja. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan di video berikutnya. Di video kali ini saya akan mencoba membagikan tips bagaimana cara menggoreng kue cincin agar tidak ambyar atau tidak buyar dan menjadi berhasil. Ini adalah contoh-contoh hasil menggoreng yang salah. Seperti ini hasilnya. Nanti bagaimana cara yang benar dalam menggoreng kue cincin? Simak sampai habis ya. Ini adalah adonan yang setelah didiamkan selama 1 malam. Ini harus didiamkan kalau mau berhasil. Kue cincinnya ini harus didiamkan dulu selama 1 malam. Dan ini hasilnya. Siapkan minyak goreng saat akan menggoreng. Kemudian alat yang dipakai adalah plastik, bisa juga pakai daun pisang. Oleskan minyak goreng di plastiknya sebelum adonan dicetak. Kemudian jari-jarinya juga diberi minyak, ini agar tidak menempel saat mengambil adonan. Bulat-bulatkan adonan di atas plastik, kemudian dipipihkan dengan kedua jari dan diberi lubang. Untuk menggorengnya, kue cincin ini harus dibikin mendadak. Jadi kita bikin satu-satu langsung digoreng, bikin lagi satu langsung digoreng. Untuk minyaknya teman-teman itu harus benar-benar panas. Nah, di sini aku beri contoh minyak yang kurang panas dan aku goreng hasilnya adalah seperti ini. Adonan tidak buru-buru naik ke atas dan menandakan itu minyaknya belum panas. Nanti adonannya setelah naik ke atas, minyak itu akan masuk ke dalam adonan tersebut dan dia tuh tidak mengembang. Kalau ini dibalik, ini nanti kue cincinnya akan ambyar, buyar, tidak terbentuk lagi kue cincinnya. Perhatikan ya teman-teman, ini hasilnya akan seperti ini. Kuenya itu menjadi hancur, ambyar, buyar. Kalau ini digoreng sampai kering, ini akan menjadi crispy banget ya. Ini bisa jadi ide usaha baru juga nih, bikin crispy yang gurih, renyah. Jadi kalau kalian gagal membuat kue cincin, ini adonannya bisa dibuat seperti ini, crispy, renyah, gurih. Oke, ini aku angkat aja ya sambil menunggu minyaknya panas. Dan caranya untuk mengetes minyak itu apakah sudah panas, ini sedikit aja dari adonan kue cincin dimasukkan ke dalam minyak. Nah, kalau dia langsung timbul ke atas, itu berarti minyaknya sudah panas. Dan ini kita boleh cetak kue cincinnya. Sekarang aku akan membuat kue cincin ini dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Ini tadi seperti yang pertama tadi, diambil, dibulat-bulatkan, kemudian tengahnya dilubangi. Kalau terlalu lama di plastik juga nanti adonannya bisa melebar, itu juga bisa gagal nanti kue cincinnya. Kalau udah kayak gini langsung buru-buru aja dimasukin ke minyak yang sudah panas. Oke, kita lihat ya, ini minyaknya udah panas dan kuenya juga udah aku taruh. Apakah nanti kue cincin ini akan mengembang dan berhasil? Nah, ini hasilnya, hasil kue cincin yang minyaknya udah panas. Ini kuenya cakep ya, sayang aja bentuk bulatnya itu belum sempurna. Kalau udah dibalik, ini langsung aja diangkat, biar nggak terlalu hitam banget warnanya. Kalau dalamnya sih udah pasti mateng. Oke, sekali lagi ya, nih aku perhatikan baik-baik, ini caranya seperti ini. Ini dibulatkan, dipipihkan, kemudian dilubangi. Saran aku sih jangan terlalu lebar ya adonannya, biar nanti kue cincinnya itu hasilnya bagus, cantik. Mungkin seperti ini itu udah cukup ya. Langsung buru-buru dimasukkan ke minyak setelah dicetak di plastik. Kalau udah kecoklatan atau udah naik ke atas, ini sebenarnya udah boleh dibalik. Ini dibalik aja. Kalau udah dibalik, ini jangan lama-lama, sekitar 1 menit ini udah boleh diangkat. Walaupun keadaannya masih belum garing banget, nggak apa-apa, ini diangkat aja. Nanti setelah kering, ini juga akan garing, renyah. Cantik ya hasilnya. Kalau minyaknya udah terlalu panas, ini teman-teman boleh dimatikan aja apinya.
Nanti dinyalain lagi biar nggak terlalu panas banget. Kalau terlalu panas banget, itu minyaknya, kuenya juga akan cepat menghitam karena ini kan kuenya memakai gula merah. Jadi warna hitamnya itu lebih cepat terlihat dan nanti juga kuenya terasa pahit. Jadi di sini teman-teman harus pintar-pintar mengatur kepanasan apinya. Jadi apinya ini harus benar-benar teman bisa atur panasnya. Kalau teman-teman udah ahli, udah jago, ini caranya seperti ini aja, nggak usah pakai plastik juga, langsung aja dicemplungin pakai tangan. Dan ini adalah hasilnya, hasil kue cincin yang digoreng dengan minyak yang kurang panas. Ini menjadi crispy dan ada bisul-bisulnya gitu. Kemudian juga nanti ini minyaknya menyerap banget ke dalam kue cincinnya. Hasilnya kurang bagus ya. Kue cincinnya juga nggak berkulit. Ini biasa aja kue cincinnya. Padahal ini satu adonan, tetapi hasilnya berbeda. Ada yang crispy, ada yang juga kayak bisul gitu. Dan ini hasil yang minyaknya terlalu panas. Kue cincinnya ini menghitam sekali. Ini rasanya agak pahit ya. Dan ini adalah hasil yang minyaknya itu panasnya stabil. Nah teman-teman, bagaimana? Apakah sudah tahu cara-cara menggoreng kue cincin yang benar? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.